Selamat siang teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membahas seorang pemikir besar abad 20, seorang filsuf besar, Martin Heidegger. Dia merupakan filsuf yang berpengaruh di abad ke-20 dengan pemikiran fenomenologi dan eksistensialisme. Dia seorang Jerman. Dia menulis karya tentang eksistensi dan dunia, yaitu Being and Time atau Sein und Zeit pada tahun 1927. Heidegger awalnya dipengaruhi oleh fenomenologi Edmund Husserl. Nah, ini tokoh yang sering berinteraksi dengan Heidegger, yang memberikan wawasan tentang bagaimana memahami realitas ada sebagaimana adanya, gitu kan. Fenomena-fenomena mengenai penampakan yang ada dipahami secara fenomenologis. Heidegger mempengaruhi Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Hannah Arendt, dan Michel Foucault. Filosof yang disebutkan tadi merupakan filosof yang cukup fenomenal dengan pemikirannya. Sartre, kemudian ada Michel Foucault. Pemikiran dari Heidegger adalah mengenai mempertanyakan kenapa bisa ada, gitu kan. Jadi Heidegger merasa bahwa filsafat terlalu sibuk membahas entitas atau objek ada, tetapi melupakan pertanyaan yang fundamental, yaitu apa itu keberadaan itu sendiri, gitu kan. Apa itu ada, gitu kan. Mengapa kita berada di sini atau di sana? Ini pertanyaan yang bersifat ontologis karena berbicara mengenai ada dan mempertanyakan mengenai ada. Hanya manusia menurut Heidegger yang bisa mempertanyakan keberadaan dirinya sendiri. Sehingga manusia disebut Dasein karena dengan kesadarannya dia bisa mempertanyakan tentang eksistensi dirinya. Menurut Heidegger, Dasein yaitu manusia yang sadar akan dirinya. Dasein berarti ada di sana, gitu. Dasein merujuk pada eksistensi manusia yang sadar akan keberadaannya sendiri. Jadi manusia ontologis yang menyadari tentang keberadaan dirinya. Manusia berada dalam dunia dan berinteraksi dengan yang lainnya atau keterlibatan dengan dunia. Dasein mempertanyakan tentang dirinya dan keberadaan di dunia ini. Itu yang menurut Heidegger dilupakan oleh para filosof sebelumnya, sehingga mereka tidak mempermasalahkan tentang entitas-entitas yang ada di dunia ini. Menurut Heidegger, Dasein tidak pernah terpisah dari dunia. Dia menjelaskan mengenai being in the world atau sein in the world. Dasein selalu menjadi berproses di dalam dunia ini. Dasein tidak terpisah dari dunia sebagaimana yang dipikirkan oleh René Descartes yang memisahkan subjek dan objek. Kemudian Heidegger menjelaskan tentang care atau sorge. Menurut Heidegger, eksistensi manusia adalah kepedulian, perhatian terhadap yang lain, relasi dan keterlibatan dengan dunia sekitarnya. Keberadaannya tidak terisolasi dari dunia. Karena itu menurut Heidegger, seseorang harus menyadari tentang otentisitas dan ketidakautentisitasan. Heidegger menjelaskan mengenai authenticity atau seseorang hidup dengan sadar dan menerima kenyataan dan batas eksistensinya, yaitu kematian. Ada juga manusia yang tidak otentik menurut Heidegger atau inauthentic existence.
Seseorang hidup dengan mengikuti arus masyarakat tanpa refleksi tentang keberadaannya. Kemudian menurut Heidegger, being toward death, sein Jung Tode. Kesadaran akan kematian adalah yang memungkinkan hidup yang otentik. Karena peristiwa kematian tidak bisa diwakili selain oleh diri sendiri. Kitalah yang akan mati, tidak bisa kematian kita diwakilkan oleh yang lain. Jadi kita ini adalah diri yang otentik di dunia. Hanya ada satu diri kita, meskipun wajahnya sama seperti kita, tapi dia bukanlah aku gitu kan. Kita ini memang diri yang otentik, hanya satu-satunya di dunia. Saya meskipun bermuka sama dengan orang lain, tapi dia bukan saya. Begitu juga saya bukan dia gitu kan. Heidegger tentu saja membayangkan suatu dunia yang manusianya menyadari tentang eksistensi dirinya, kemudian bisa memahami tentang esensi dari keberadaan di dunia, dan dia memahami tentang kebahagiaan di dunia itu adalah ketika dia memahami relasi yang lain gitu kan, sehingga tidak ada upaya untuk saling mencelakakan. Pemikiran Heidegger memang bersifat ontologis, bukan hanya mau menjelaskan tentang bagaimana kenyataan itu ada seadanya gitu kan, realitas itu tersingkap gitu kan. Kata Heidegger berbicara mengenai aletheia gitu kan, tersingkapnya suatu kebenaran. Tapi bagi Heidegger, kita juga di dunia ini harus memahami tentang keberadaan kita, termasuk pertanyaan mau apa kita di dunia ini gitu kan. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi pemikiran eksistensialisme dan fenomenologi yang ingin mempertanyakan tentang apakah kita ini bisa memahami realitas itu seadanya gitu kan, bukan sesuatu yang bersifat terwakilkan atau representasi dari pikiran, sehingga kita berjarak dari realitas. Menurut Heidegger, bahasa itu kan sebagai rumah ada gitu kan. Kita harus merefleksikan dengan bahasa, dan bahasa itu sebagai suatu dunia. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting juga